Miliaran dolar mengalir, tapi berapa modalnya? Halo teman-teman, selamat datang di konten kita hari ini. Konten. Siapa tahu video ini bisa bantu teman-teman. Dan topik kita hari ini, penghasilan blockchain top 5 blockchain di dunia ini, yaitu Coin, Ethereum, Solana, BNB, dan juga ICP. Tapi nggak cuman penghasilan doang, kita juga akan share pertanyaan terbesarnya. Berapa sih modal kalau kita bikin blockchain? Dan seperti apa, sesulit apa kita bikin blockchain? Temukan jawabannya di video ini, tonton sampai beres ya guys. Ya, kita awali dari penghasilan 5 blockchain ini di tahun 2025 yang datanya aku dapetin dari sumber terbaru. Aku cantumin juga di video ini. Mari kita mulai pertama dengan Bitcoin. Siapa sih yang nggak tahu Bitcoin? Ya, blockchain ini tetap jadi raja di dunia kripto, maupun ada blockchain baru dengan teknologi yang terbaru, dan penghasilan utamanya datang dari biaya transaksi dan reward block untuk para miners atau penambang. Di 2025 ini, setiap blok akan menghasilkan reward 3,125 Bitcoin. Kalau kita generalkan satu Bitcoinnya $70.000, maka satu blok akan bernilai lebih atau hampir $219.000. Dan kalau kita rupiahkan, jumlahnya segini. Dengan rata-rata ada 144 blok per hari, penghasilan miners di Bitcoin itu bisa mencapai total $31,5 juta. Lanjut ke Ethereum yang sekarang udah shifting yang asalnya proof of work menjadi proof of stake, yang hasil atau revenue-nya dia akan dapat dari staking reward dan juga gas fee. Staking di Ethereum sendiri itu ngasih return sekitar 4-5% per tahun, dan ada banyak opsional platform yang menawarkan yield staking Ethereum. Sementara gas fee harian di Ethereum bisa mencapai 5-10 juta dolar. Dan ini tergantung seberapa sibuk jaringan Ethereum. Kita tahu sendiri kalau Ethereum makin sibuk, gas fee-nya makin tinggi. Tapi kalau lagi sepi, lagi nggak banyak transaksi, itu gas fee-nya bisa murah. Tapi sekarang guys, itu ada update yang bikin gas fee Ethereum juga makin lebih murah walaupun transaksi networknya lagi rame ya. Kalau di jumlah, Ethereum sendiri bisa menghasilkan 1,8 sampai 3,6 miliar dolar per tahun untuk validator dan ekosistemnya. Dan ini menurut aku jumlah yang sangat besar. 3,6 miliar dolar guys. Bukan 3,6 miliar rupiah ataupun 1 miliar rupiah, tapi miliar dolar. Dan yang ketiga yang nggak kalah cepat dan kita tahu semua tempatnya memes, yaitu adalah Solana, di mana biaya transaksinya cuma 0,00025 dolar per transaksi. Tapi walaupun harga per transaksinya murah, bayangin aja setiap harinya transaksinya bisa miliaran. Tinggal kita kaliin aja ya guys. Dan yang terbaru ada info 400 miliar transaksi sampai bulan Maret 2025. Lalu biaya transaksi yang didapatin sama si Solana ini per bulan berapa sih? Yap, 3 juta dolar per bulan. Belum ditambah staking dari TVL yang udah 7 miliar dolar. Validator itu bisa raup hasil 420 sampai 560 juta dolar tahun. Dan yang keempat yang nggak kalah juga bersaing, yang kita tahu dulunya ownernya adalah CZ, the Lord of Crypto, yaitu adalah Binance Chain. Walaupun gas fee-nya itu nggak semurah Solana, tapi dia ini punya user base yang cukup besar juga. Penghasilan dari gas fee yang murah sekitar 0,01 sampai 0,1 dolar per transaksi, plus staking 5-10% per tahun, Binance Chain dengan volume harian rata-rata 204 juta dolar dan TVL 5 miliar dolar, estimasi pendapatannya per tahun itu bisa mencapai 300-500 juta dolar. Dan ini masih setara dengan pendapatan Solana walaupun biaya transaksinya lebih murah dari Solana guys. Cuman kuantiti transaksinya lebih banyak di Solana. Dan ini ada update yang mungkin teman-teman udah tahu dan aku akan bahas sekilas dari 5 blockchain ini satu persatu. Yang pertama mungkin Bitcoin ya. Dan Bitcoin setelah halving di tahun kemarin di 2024, sekarang fokusnya ke adopsi institusional. Walaupun Satoshi itu udah nggak ada, tapi banyak yang memperjuangkan Bitcoin di institusional seperti ETF dan juga futures. Lightning Network Bitcoin juga terus berkembang untuk membantu skalabilitas Bitcoin. Karena nggak mungkin kita pakai Bitcoin untuk mass adoption
Karena gas fee-nya murah, makanya ada yang namanya Lightning Network. Lalu kalau untuk Ethereum sendiri, setelah upgrade besar-besaran merge di 2022 dan banyak orang mempertanyakan hasilnya mana, sekarang itu udah mulai kelihatan ya hasil dari merge Ethereum di 2022. Sharding yang bikin transaksi per detik melonjak dari 30 ke ribuan sekarang, dan itu cukup pesat, udah mulai diterapkan di tahun ini di 2025. TVL di DeFi juga naik, walaupun mereka juga bersaing sama ketatnya layer 2 kayak dan juga layer 2 lainnya ya guys. Dan yang ketiga, dari Solana sendiri yang gak kalah menarik, banyak berita bagus. Mereka itu udah capai 400 miliar transaksi ya, dan TVL 7 miliar dolar, dan ada kabar yang cukup hangat untuk Solana, yaitu ETF Solana guys. ETF Solana ini diajukan sama Franklin Templeton, plus kontrak berjangka di CMA sudah dimulai sejak 17 Maret 2025. Jadi nggak heran kalau jumlah developernya juga ngelonjak, terus juga harganya kemarin cepat kuat walaupun ada bear market dikit, yaitu koreksi, tapi Solana juga masih stabil. Nah, yang nggak kalah juga yaitu Binance Chain yang sekarang lagi rame memesnya, yaitu Mubarax yang disupport juga sama CZ. Walaupun mereka nggak secepat progresnya seperti Solana ya, dan sekarang mereka sudah mulai integrasi ke AI dan juga DeFi, tapi tetap banyak token-token di Binance Chain yang masih diperhitungkan sampai saat ini dan membantu ekosistem Binance Chain masih bertahan guys. Nah, jadi itu tadi 5 update yang mungkin sekilas bisa bantu teman-teman progresnya ya, kayak Bitcoin, Ethereum yang dari beberapa tahun ke belakang atau beberapa bulan sebelumnya, dan growth-nya itu mulai ada. Karena kalau kita bangun blockchain itu nggak mungkin gitu aja jadi ya guys. Perlu progress dan juga marketing yang cukup besar. Dan kita masuk ke topik selanjutnya, topik terakhir kita. Berapa sih modal kalau kita mau bikin blockchain dan apa aja yang harus kita siapin? Untuk bikin blockchain sendiri, modalnya itu nggak main-main. Pertama yang harus kalian siapkan yaitu infrastruktur teknologinya, kayak server, node, terus juga orang yang codingnya gitu kan. Hal ini tuh bisa makan biaya 500 sampai 5 juta dolar, bahkan lebih gitu ya, tergantung skala teman-teman mau bikin seperti apa gitu kan. Nah, yang kedua itu faktor yang penting, yaitu tim developer. Kalau kita nggak punya developer, kita nggak bisa bikin blockchain. Nah, kalau ada teman kalian yang aku mau bikin blockchain, devnya mana? Nggak ada. Nah, itu dipastikan adalah Zong ya guys. Kalau kita bikin blockchain itu minimal ada berapa sih tim developernya? Sebanyak mungkin itu lebih bagus ya. Dan kalau misalkan kita let's say gaji developer 100 sampai 200 ribu dolar per tahun dan kita punya 5 sampai 10 developer dengan gaji tersebut, maka kalian harus punya 1 sampai 2 tahun itu 1 sampai 4 juta dolar. Ya, amannya di range 10 juta dolar itu aman untuk developer kalian. Dan yang ketiga itu adalah keamanan dan audit. Nah, yang namanya bikin blockchain itu kita kayak bikin rumah guys. Jadi kalau keamanannya nggak diperhatiin, auditnya nggak ada, ya kita rawan dengan pencurian atau hack gitu ya, atau breach gitu ya. Dan untuk audit ini juga tergantung, banyak platform audit dari 50 ribu dolar sampai juga 500 ribu dolar, bahkan jutaan dolar gitu ya. Dan yang terakhir yang paling penting setelah semuanya yaitu adalah marketing. Kalau kalian punya blockchain bagus tapi marketingnya nggak jalan, ya it's hard to grow guys. Jadi siapa yang mau lihat, siapa yang mau lirik, siapa yang mau pakai gitu kan. Dan untuk bikin komunitas di ekosistem itu bisa sampai 1 sampai 10 juta dolar, dan menurut aku itu lebih. Kalau misalkan teman-teman mau bikin growth yang sangat besar, otomatis butuh jutaan dolar lainnya. Jadi totalnya mungkin untuk bikin blockchain tergantung skala ya. Kalau kalian mulai dari bawah banget, mungkin minimnya itu di 4 juta dolar kalian bisa bangun sebuah blockchain. Tapi kalau kalian pengen punya target seperti Solana, BNB atau Ethereum, mungkin di atas 50 juta dolar. Itu biaya amannya di saat ini ya guys, dengan mahalnya Web3 developers gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah penghasilannya juga menguntungkan kalau kita punya blockchain? Balik lagi, teman-teman bikin blockchain atau orang yang bikin blockchain itu tujuannya untuk apa? Kalau untuk profitable, ya dia harus mampu bersaing. Kalau nggak mampu bersaing, ya juga akan kalah sama saingannya gitu. Terus dari segi marketing budgetnya seperti apa? Promosinya seperti apa? Gimana caranya narik orang, user, biar transaksi di blockchain kalian gitu kan? Dan itu juga cukup lumayan jadi obstacle kalau kita bikin blockchain. Kalau ngomongin kapan balik modal gitu ya, kalau kita bikin usaha pasti punya pikiran kapan sih balik modal. Ya itu tergantung, kalau misalkan kalian bikin blockchain yang bagus, kalau dari data yang aku baca itu 4 sampai 7 tahun itu bisa mungkin udah kelihatan lah ya, walaupun jauh dari kata balik modal gitu. Jadi kesimpulannya teman-teman, dari pembahasan kali ini, di industri blockchain itu emang janjiin banget gitu ya, kayak Bitcoin, Ethereum, Solana,
Binance Chain atau ICP atau lainnya. Cuma kan kita nggak tahu ya di belakang itu build mereka seperti apa, struggle mereka seperti apa, funding mereka seperti apa, development mereka itu seperti apa. Kita tahu cuma pergerakan harga, ini naik, ini turun, besok naik, besok turun gitu kan, dan kapan bullish, kapan bearish, kapan kita beli, kapan kita jual. Padahal di balik itu ada hal yang lebih bisa mempengaruhi yang kalian pikirkan tadi, masalah harga tadi, yaitu developmentnya dan juga bagaimana si blockchain dan timnya itu melakukan marketing dan juga promosi dan kolaborasi. Itu juga mempengaruhi banyak dari segi pergerakan harga, guys. Jadi menurut kalian gimana dari video kali ini? Apakah mau bikin blockchain atau cuman ya udahlah pakai blockchainnya aja dan kita trading, hold koinnya, dan berdoa supaya timnya melakukan hal yang positif supaya harga kita naik? Drop komentar kalian di kolom komen. Oke? See you guys.